Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri konten mingguan kanal YouTube Tell Us. Seri ini akan berisi tentang hal apa saja yang kebetulan lewat di kepalaku dan menarik untuk dibahas setiap minggunya. Pada episode pertamanya, seri ini akan membahas tentang ageism. What's one thing that every person in this room is going to become? Older. And most of us are scared stiff at the prospect. How does that word make you feel? I used to feel the same way. What was I most worried about? Ending up drooling in some grim institutional hallway. Kenapa hal ini perlu untuk dibahas? Karena menurutku, ini adalah hal yang menarik dan penting untuk diketahui. Namun sayangnya, belum banyak orang yang membicarakan tentang topik ini. Bahkan di YouTube sendiri, aku baru menemukan satu referensi video berbahasa Indonesia yang membahas tentang topik ini, yaitu kanal Remo TV. Remo TV mengupas topik ini secara menarik dengan menyajikan sisi negatif dari ageism yang sering dipertontonkan oleh media mainstream. Halo, Hai, ngomong-ngomong kamu umur berapa sih? 24. Oh, 24, masih bisa dibilang Iya. millennials dong? Dan mereka juga membahas bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Video disajikan dengan paduan animasi agar terlihat lebih menarik. Jika kamu berkenan untuk menonton video yang telah dibuat oleh Remo TV, link video telah aku sematkan di deskripsi. Nah, terus ngapain aku harus membuat video ini padahal telah dibuat oleh kanal YouTube lain? Kenapa aku harus membuat video ini? Ya, tujuannya adalah untuk memperbanyak video tentang topik ini, agar melahirkan lebih banyak diskusi ataupun percakapan tentang topik ini. Mari kita mulai dengan menceritakan mengapa aku tertarik untuk membahas topik ini. Pada awalnya, ketika aku berada di tingkat SMA, aku merasa jengah dengan beberapa temanku yang enggan untuk memprotes atau sekedar memberi respon kepada apa yang dilontarkan ataupun apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua daripada mereka, entah itu dari kakak kelas atau entah itu dari guru. Dan aku pun jengah dengan prasangka buruk yang sering dilayangkan oleh beberapa temanku kepada adik kelas yang berupaya untuk memberikan kami kritik ataupun saran atau sekedar respon yang jujur terhadap apa yang kami lakukan saat menjabat sebagai organisasi siswa. Mengapa itu semua bisa terjadi? Dalam pandanganku, ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk sekedar memberikan opini yang jujur ataupun respon yang jujur, mewakili diri mereka sendiri, ataupun sekedar berprasangka baik kepada orang lain. Apa sebenarnya yang menghalangi mereka untuk berkata jujur ataupun memberikan respon yang jujur, mewakili diri mereka sendiri kepada orang lain? Menurutku, yang menghambat mereka untuk melakukan itu semua adalah karena mereka masih memandang kualitas seseorang melalui level usia mereka. Atau dengan kata lain, mereka masih menganut paham ageism. And I started obsessing about why so few people know these things. The reason is ageism, discrimination and stereotyping on the basis of age. Contohnya, beberapa temanku menganggap bahwa apa yang telah dilakukan ataupun dikatakan oleh kakak kelas ataupun guru adalah mutlak sebuah kebenaran, layaknya wahyu yang turun dari Tuhan. Padahal, jika mereka berani memberikan opini yang jujur, respon yang jujur terhadap apa yang telah dilontarkan ataupun dilakukan oleh kakak kelas ataupun guru mereka, maka akan terjadi keharmonisan yang baik melalui proses yang baik. Bagaimana tidak, jika beberapa temanku pada saat itu hanya menerima saja apa yang dilontarkan ataupun yang dikatakan oleh orang yang lebih tua daripada mereka tanpa memberikan respon yang jujur terhadap apa yang mereka lakukan, maka hanya akan menghasilkan keharmonisan yang semu. Padahal sesungguhnya mereka mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak masuk akal dan layak diberikan kritik. Namun mereka enggan untuk melontarkan itu semua. Mereka berpikir apa yang telah dilontarkan ataupun dilakukan oleh orang yang lebih tua dari mereka merupakan sesuatu yang tidak boleh untuk dibantah. Karena mereka berpandangan bahwa orang yang lebih tua mempunyai pengetahuan yang lebih baik dan pengalaman yang lebih banyak dari diri mereka sendiri. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa ketika melontarkan kritik kepada orang yang lebih tua, itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Contoh yang lain adalah ketika beberapa temanku melayangkan stigma buruk kepada adik kelas yang hendak memberikan opini yang jujur ataupun kritik kepada kami, kepada segala tingkah laku kami saat menjabat sebagai organisasi siswa. Menurutku, beberapa temanku merasa lebih tua dari adik kelas mereka dan yakin bahwa mereka mempunyai pengalaman yang banyak dan pengetahuan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu mendengarkan apa yang adik kelas mereka katakan. Kebetulan pada saat itu, aku menjabat sebagai anggota bidang advokasi.
yang bertugas untuk menampung segala aspirasi dari siapapun untuk merespon tingkah laku kami sebagai organisasi siswa. Pada banyak kesempatan, aku sering melakukan dialog dengan beberapa kakak kelasku, juga adik kelasku. Tak jarang kami saling bertukar opini yang jujur, mewakili diri kami sendiri. Juga tak jarang, kami sering berdebat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Nah, menurutku, dengan menghapus sekat usia akan menjadikan obrolan lebih efektif dan hangat. Dengan hal itu, kita dapat lebih leluasa untuk berbicara, untuk bercakap, ataupun sekedar melontarkan opini, juga berdebat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Sehingga kita tidak akan menciptakan ruang obrolan ataupun ruang percakapan yang dipenuhi oleh bias kebenaran. Mendapatkan ruang percakapan yang jujur dan nyaman adalah impian kita semua. Ada beberapa contoh lain yang menarik untuk dibahas tentang isu ini. Namun rasanya jika dimuat dalam satu video, hanya akan menambah durasi dan suasana video cenderung membosankan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kamu berpikir bahwa video ini bermanfaat, kamu dapat mengklik tombol like dan share video ini. Dan jika kamu ingin merespon ataupun bertanya kepadaku, kamu bisa memanfaatkan kolom komentar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can't make money off satisfaction, but shame and fear create markets, and capitalism always needs new markets. Who says wrinkles are ugly? The multi-billion-dollar skincare industry. Who says perimenopause and low T and mild cognitive impairment are medical conditions? The trillion-dollar pharmaceutical industry.